enak ngingu wedhus lah daripada nyumbur. Enak ngingu wedhus daripada Duit nyumbur. nyampu. Duit nyampu. Orang rumah sekarang gemuk itu. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Agus Cokro ini. Mas Agus. Ya. Halo Mas. Ya. Kabarnya gimana? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Ini Mas, ini sudah berapa ekor kambingnya? Ini kurang lebihnya ada 70-an. Ini 70? Iya, 70 ini pejantan semua nih. Loh, ini pejantan semua? Iya, pejantan semua. Mas Agus beralih dari breeding ke pejantan ini? Iya, tadinya kan breeding. Breeding ini kalau saya anggap penghasilannya kurang. Kurang ya, gimana? Hasil sih hasil, cuman kurang memuaskan. Kurang memuaskan? Iya. Apa yang kurang memuaskan masalah hasilnya itu? Pertimbangannya Mas Agus? Jarak penghasilan itu lambat ya, dapat duitnya lambat. Kalau saya bandingkan sama penggemukan jauh. Jauh. Iya. Perbandingannya berapa? Perbandingannya ya bisa 40-50%. Hasilnya? Ini beralih ke penggemukan sudah berapa bulan? Nah, kalau dulu saya sebelum breeding itu saya memang penggemukan. Penghasilannya jauh? Iya, jauh lebih menonjol seperti ini, breeding seperti apa? Penggemukan seperti ini. Penggemukan atau pembesaran ya? Iya, pembesaran lah intinya. Seperti itu. Mas, dulu kan saya kesini nggak ketemu Mas Agus. Berapa bulan yang lalu itu ketemunya istrinya Mas Agus, tahu ya? Iya, tahu. Saya karena tahunya di sini breeding. Terus tadi diinformasikan sama temennya Mas Agus pindah ke penggemukan. Iya, kembali semula. Iya. Mas, ujian di breeding apa sehingga Mas Agus nggak betah? Ini lambat lah penghasilannya. Pakan gimana? Pakan terlalu boros. Ya, terlalu boros. Pakan terlalu boros ya. Kalau indukan itu makannya luar biasa. Sangat banyak sekali makannya. Sangat banyak sekali. Kemarin itu berapa indukan yang terbanyak sudah dijual? Induknya itu yang asli udah produksi itu sekitar 37 induknya. 37 induk. Iya. Terus anak-anaknya itu ada sekitar 40-an lah udahlah. 40-an? Iya, sama yang tanggung-tanggung itu semua sekitar 40. Pokoknya semuanya itu sekitar 80-an. 80-an dijual semua? Saya jual semuanya. Ada yang disisakan nggak? Nggak ada, saya jual habis semua. Iya, sama bapaknya pun saya jual itu. Untuk bandotnya saya jual. Dapat duit berapa? Jadi kambing berapa? Dapat duitnya itu hampir 100 lah, hampir 100 juta. Hampir 100 juta, kurang lebihnya dikit lah. Terus untuk di pembesaran kayak gini penggemukan? Nah, terus saya beli kemarin ini sekitar 60 ekor. Cuman memang dasar nasibnya lagi bagus ya, malah lebih baik. Di rumah sehari itu ada yang minat. Diambil 40 ekor, saya hitung-hitung badi gitu. Cuman satu hari? Satu hari, saya hitung badi kok. Untung berapa Mas satu hari? Itu saya ambilan rata-rata 1.000 per ekor. Ada yang beli 11 selawe. Jadi kan iya. Jadi kan satu hari 100 selawe kali 40. Saya pikir-pikir lagi, waduh, enak juga penggemukan ini. Ya sekarang saya prinsipnya seperti ini. Saya beli kecil-kecil. Kalau nggak laku ya saya niatnya ke penggemukan. Kalau nggak laku, kalau laku ya saya jual lagi gitu. Ini pokoknya mau laku sehari 2 hari jual ya? Iya, jual. Mas agak duduk dikit ya, sih Mas. Pokoknya jual, laku ya saya jual, nggak laku ya niatnya saya penggemukan seperti itu. Niatnya gitu ya? Iya. Ini udah berapa hari di sini yang kalau ini? yang ini baru baru 3 hari. 3 hari. Udah ada yang nawar lagi belum? Udah banyak yang nawar, cuman kendalanya kalau kambing baru seperti ini Mas, ini kan ngambil dari petani ya. Ada yang tadinya kambing umbaran, kambing liar ya. Ini
seperti ini, Mas. Mana? Kalau yang baru ini masih seperti ini nih, posisinya dia lagi batuk, lagi pilek. Lah, nah, itu yang beli minta tempo 1 minggu ini biar jadi dulu, biar sehat dulu. Mau dibeli semua? Iya, sekitar 40-an lagi yang udah pesan orang ini. Ini? Iya. Mau di body berapa? Ya badinya kurang lebih sekitar kalau ini sekitar 130-an ini badinya nanti kalau nanti. Iya. Cuman ya prosesnya agak lama, Mas. Ini kan tadinya belum doyan seperti ini nih. Silase. Tadinya kan ini kambing umbaran ini dari kampung-kampung ini. Saya ngambil daerah sana ini, daerah Tanggamu sana. Jauh. Oh, bawanya ke sini gimana? Pakai mobil yang punya sana ngantar ke sini. Yang ke sini? Iya. Ngantar ke sini? Iya. Oh, Mas, kalau kambing dari sana terus ke sini ngedrop ya? Ngedrop. Apa yang awal-awalan kambing pindah kandang itu? Yang ngedrop apa aja yang dialami? Yang udah positif ini sakit mata. Terus? Sama pilek. Sama dia kayak dingin seperti itu. Gigil. Nah, kalau sakit mata diobati apa? Kalau saya sakit mata itu kalau saya simple obatnya. Apa? Saya kasih makan daun sirih. Sembuh. Ini udah mulai sembuh, matanya udah mulai terang, terus kupingnya ini udah anget. Kalau tadinya kan anyes. Oh, tandanya iya. Sakit itu pasti ya. Ciri-ciri kambing meriang sakit itu kupingnya itu dingin. Terus? Kalau matanya itu sayu. Matanya sayu. Iya, sayu. Apalagi? Kalau dibiarkan aja nanti lama-lama dia sakit mata. Dia mejem aja gitu. Tapi kalau udah diobatin pakai daun sirih itu, ya alhamdulillah ini. Berapa hari? Daun sirih diapain? Dimasak? Dikasih makan aja. 1 ekornya kasih 2 apa 3 pagi. 3 siung apa? 3 siung, 3 lembar. 3 lembar? Iya. Kambingnya tiap ekornya kasih 1. 3 pagi, nanti sore 3. Oh gitu ya? Nggak banyak-banyak ya? Nggak banyak-banyak. Terus kalau duduk lagi Mas ini biar ini tempatnya kan tempatnya ekstrim ini kandangnya ini. Ini kok bisa ini sampai ke atap ini kan? Ini pekarangan saya ini banjir, Mas. Jadi kemauan usaha ini ada, semangat kuat ya, tapi banjir tidak henti-henti. Iya, halamannya ini pekarangannya nggak mengizinkan, cuman saya nekat ini biar alah saya akal lah gimana. Tingginya berapa sih ini? Ini sekitar 2 meteran lebih nih panggungnya ini. Panggungnya? Iya. Dari lantai sampai ke panggung ke lantai ini? Iya, 2 meter? 2 meter. Sampai ke sini ada 4 meter? Ini 4 meter. 4 meter ya? Ini kalau di sebenarnya kurang tinggi sebenarnya. Kurang tinggi ya? Cuman kalau kata saya malah bagus seperti ini, Mas. Anget? Dia hawanya panas. Lah panas itu terus kambing-kambing saya ini seneng minum. Nah jadi ya itu kalau kambing sering minum itu tandanya kambing sehat. Seneng minum tandanya kambing sehat. Ya, lah kalau rumput kan jarang minum. Ya kita upayakan, tapi kan saya nggak pernah kasih minum, kasih makan rumput, nggak pernah. Oh, Mas kalau tadi kan sakit mata sudah ya. Kalau pilek apa obatnya? Nah, pilek ada suntikannya itu vitamin. Oh, vitamin. Ya, vitamin. Kalau yang gigil? Kalau gigil, ya itu daun sirih itu. Itu, dia cuman sakit mata sama gigil, jadi kan di badan dia anget panas. Oh gitu. Iya. Nggak pakai jahe? Nggak pernah pakai jahe, cuman pakai daun sirih aja. Daun sirih aja ya. Terus lagi Mas, apa namanya? Ini komposisi pakan apa aja? Ini racikannya racikannya daun singkong saya giling. Terus ada bungkil kopra, bungkil sawit. Lah sekarang nggak pakai GGJS, karena sekarang nggak ada yang jualan. Jadi saya pakai sentrat pur babi. Oh, pur babi. Yang ada gambar ayam, gambar babi itu, iya. Gambar kambing, gambar sapi itu ya. Iya. Tapi itu jenis purnya ini, itu kan pur ini, pur babi, khusus pur babi. Iyalah, pakan ternak lah ya, pakan ternak itu. Semua jenis ya. Ini sekarang udah doyan semua nih, nggak lama lagi jual ini semua nih. Duitnya enak banget ini. Iya, daripada nyopir mending ngewedhus, Pak.
Masnya udah berhenti nyupir? Walah, udah 2 tahun saya berhenti total? Nggak dapat. Serius? Iya, udah total 2 tahun dari sebelum Covid. Enak ngingu wedhus lah daripada nyupir. Enak ngingu wedhus daripada nyupir. Duit nyampu. Orang rumah sekarang gemuk itu. Jadi istri gemuk? Iya, gara-gara ngingu kambing istri saya gemuk. Tapi Masnya gimana nyari daun singkong ini, komposisinya gimana? Tadi udah bahan itu ya semua iya, ya. Bahannya. Daun singkongnya yang dicoper itu berapa untuk satu kambing? Atau diperkirakan semua ini berapa? Pokoknya dalam sekali makan. Sekali makan ini jatahnya ini kalau kambing satu ini 1 piring. Daun Jadi, singkong. Iya, udah saya aduk nih. Udah saya aduk jatahnya kambing satu piring. sepiring. Nah, untuk campur komposisinya loh Mas. Nah, itu daun singkong bungkilnya umpamanya contoh nih ya. Daun singkongnya 5 kilo, bungkilnya berapa gitu loh. Ya, kalau daun singkongnya 5 kilo. Kalau bungkilnya 1 on. Terus pur babinya itu 1 on. Terus bungkil koperannya pokoknya 1 on semuanya. Oh, cuman daun singkongnya yang banyak. Daun singkong banyakin. Masalahnya kalau terlalu banyak yang lain-lain, nanti seratnya ini kan cuman sekedar ini penambahan gizi. Kalau asli serat-serat makan pokoknya kan daun singkong. Sebenarnya kalau bungkil sama ini kan sekedar untuk tambahan gizi Mas ya. Kalau bungkil ini kalau pengetahuan saya itu biar badannya bulnya klimis. Kalau pur babi itu banyak proteinnya biar cepat gemuk. Itu ya. Iya. Sama Mas, onggok segala kan itu saya pakai onggok juga. Onggok pakai berarti 4 jenis ya? 4 jenis. Onggoknya berapa kilo? Onggoknya 1 kilo. Onggoknya 1 kilo? Iya, banyak onggoknya daripada yang lain-lain itu. Jadinya seperti ini nih, kambing udah mulai seneng nih. Padahal ini baru 2 hari nih. 2 hari? Tadinya nggak mau bener tadinya ini. Nah, caranya biar mau apa? Kan kalau dari rumput ke ini langsung dia kaget. Kalau awalnya saya tega-tegain. Saya tega-tegain. Alah, nanti kan lama-lama dimakan sendiri gitu. Makan lama-lama dimakan sendiri. Iya, setengah hari dia nggak mau makan, udah saya biarin, udah saya tabur-tabur gini. Cuman saya agak banyakin garam, jadi dia biar terasa asin, dijilat gitu. Terus lama-lama ini sekarang udah lap semua. Jadi ini nggak ngedrop artinya ya? Nah sekarang udah, ya paling ngedrop sehari 2 hari. Sehari 2 hari? Ini udah mulai, tapi masih belum, pucetnya ini belum hilang. Ini pucetnya masih ini pucet ya? Ini. Yang lainnya udah seger-seger ya? Udah pada seger ini, udah seger. Ini mau dibeli siapa Mas? Ini ada yang beli nih, orang Menggala nih. Ada yang mau beli? Orang Menggala nih. Borong semua? Iya, udah pesen dia. Nanti ambil sendiri dia? Ambil sendiri di sini. Udah pesen. Kok bisa kenal orang Menggala? Nah, itulah kadang-kadang saya tuh tangannya gatel kalau megang HP. Saya kan ikut pertemanan di antar peternak Lampung itu kan. Saya unggah lah gitu, saya unggah. Nanti ada yang komen. Ada yang komen terus, Mas minta nomor WA sih Mas, saya kirimin, terus ngobrol dia survei ke sini. Udah ke sini? Udah ke sini. Ini nggak lama lagi udah menghasilkan uang si Otong ini. Ini kalau kayak gini lagi ketagihan terus ini Mas? Iya, sebenarnya niatnya saya tuh mau penggemukan Mas. Kalau dulu saya penggemukan itu 3 bulan saya bongkar. Saya bongkar. Jadi dulu itu pengalaman saya itu waktu pertama kali nyoba Mas ya. Dananya cuma dikit dulu, 15 juta. Saya beli dapat 15. Dapat 15, saya bongkar. Oh enggak, yang awal cuma 7 Mas. 7 apa? Cuma 7 ekor. Yang paling awal tuh 7 ekor. 3 bulan saya bongkar. Per ekornya itu saya badi 500.000. Terus saya dapat duit itu saya beli deh terus 15 ekor. 15 ekor itu 3 bulan tak keluarin lagi. Dapatlah duit sekitar
25-an lah. Terus tak breeding saya dulu itu, breeding setahun. Tak hitung. Wah, nggak lancar ini breeding ini, cuma menang capeknya aja. Terus udahlah tak jualin lagi aja semua lah. Saya mau pengembangan kayak dulu gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kan breeding dari 15 juta sampai hampir 100 juta bukannya kelipatannya berkali banyak itu? Ya, cuman kalau dihitung-hitung ya tenaganya pun juga capek banget, Mas. Oh, artinya keuntungannya tinggi, tenaganya tinggi. Iya, Kalau ini keuntungannya tinggi, tenaganya ringan. Simpel tenaganya ini kalau seperti keuntungannya ini. tinggi, tenaganya ringan. Dan cepat. 3 bulan sekali ya udah dapat uang. Ini 1 minggu sudah dapat uang. Ini 1 hari kemarin dapat uang. Taklah seminggu lah, sampai sekarang udah dapat uang. Kemarin itu Mas udah di DP belum? Ini sudah di DP 7 juta ini semuanya. Dia pesen 60 ekor, cuman kan ini baru berapa ini dia minta. Masnya mau nyari lagi? Ya, ini sambil nyari ini. Ada yang mau ngirim nanti. Oh, itu kemarin 3, ada ngirim 3 kemarin. Ini yang di bawah itu? Itu yang baru itu. Itu baru. Ngapa ditaruh di bawah? Ini kandangnya belum penuh. Udah penuh. Itu ini jantan betina? Itu pejantan semua itu. Oh. Nanti Ini harga root borongan juga? Turut borongan. Berapa 60 ekor? Nanti? Per ekornya itu dibeli 1.200.000 kurang selawek, jadi 1.175.000. Besok ini ya. 100 juta ini per ekornya 1.200.000. 1.175.000. Oh, per ekornya ya. Besok ini ya. Cuman 3 hari, cuman seminggu ini ya, ya. Mas, nyari di petani nggak susah kayak gini banyak-banyak? Emang susah, cuman ya saya telaten. Ngerayu apa gimana? Enggak, kita ke pasar. Ke pasar kita ngobrol. Emang saya seneng, orangnya seneng ngobrol ya. Ngobrol kadang-kadang ada, Mas, di rumah saya ada yang mau tak jual. Saya liatin ke sana. Wah, kadang-kadang ada yang 4, 5. Ya emang ya harga standar sih, 1.000 itu harga standar. Cuman kan kemenangannya saya ada buangan, terus ya susahnya seperti ini. Saya belajarin dulu ini. Belajarin ini termasuk susah nih, Mas, belajar. Jangan-jangan nanti Mas Agus mau merambah ke pedagang ini? Tapi kayaknya enggak lah. Emang kadang-kadang ada yang bilang, Mas, sampean belantik ya? Bukan, saya bukan belantik. Aku cuma pengingu. Kok jual beli sudah? Karena saya ngingu, laku ya saya jual. Itu namanya belantik, Mas. Ya bukan, saya bukan belantik kok. Ya, karena nggak pernah ke pasar, dagang pasar. Hanya kayak gini gitu ya. Kalau belantik memang fokus dagang kan. Kalau belantik kan kambing apa aja dimbat kan. Betina. Kalau akan khusus sempet-sempelan. Makanya Mas minum taruh mana? Kalau minum saya telaten, Mas. Setiap siang saya kasih 1 ember. Masih kandangnya ini masih manual. Kalau ini pintu di mana ini? Pintunya ini bawah pakan ini. Ini pintu ini. Ini? Iya. Ini dicopot nanti? Iya, kalau saya mau ngeluarin ini tak copot ini. Oh, dicopot kayak gini? Tak copot. Semua sama kayak gini tali? Setiap ini ada satu-satu. Ini tak begini pintunya. Emang kandang saya ini masih ini. Tapi nggak apa-apa lah, jelek-jelek menghasilkan nggak apa-apa. Iya ya, daripada bagus-bagus mahal-mahal. Bagus-bagus nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Mending kandang saya jelek, cuma kembangnya tapi isinya penuh. Ada, Mas, kandang yang bagus isinya nggak ada. Banyak. Kenapa kandang bagus? Kehabisan modal buat kandang, nggak bisa ngisi kambing. Enggak juga, kadang-kadang dia udah capek gitu. Nggak ada generasi penerusnya, mungkin udah capek. Udah capek. Terus sebenarnya kalau main kambing itu sebenarnya nggak bangkrut, Mas. Ngapa? Pokoknya kalau main kambing itu bangkrut ya berarti salah manajemennya, salah keuangannya mungkin ya. Salah manajemen, salah keuangan. Mungkin bisa perkiraan jadi. Mas Agus itu salahnya di mana manajemen? Salahnya mungkin manajemennya kurang, apa bagi uangnya nggak bisa. Bagi uang untuk apa? Ya, apa habis yang untuk
makan, bisa beli nggak bisa jual, bisa jual nggak bisa beli lagi, mungkin seperti itu. Bisa beli nggak bisa jual lagi. Jual terus nggak bisa beli lagi. Oh, bisa jual habis dibongkar, duitnya nggak buat beli lagi. Ya, mungkin. Berarti buat yang lain. Yang lain. Oh. Kalau difokusin ngengu kambing ini ya sebenarnya ya untung lah. Untung ya. Untung. Ya buktinya Mas Agus sendiri ya. Apalagi kalau beli kecil seperti ini Mas ya. Beli kecil kan harganya murah nih Mas. Katakanlah 1 juta 1 ekor. Kecil. Kalau nggak laku dibesarkan pun nanti besar nambah harganya. Benar. Jadi kalau ada yang ngomong ngengu kambing nggak maju, ya itu ya salah lah. Salah pasti salah ya. Lah. Salah manajemen, salah. Ya. Apa tadi? Salah manajemen sama salah perhitungan. Oh gitu. Iya. Mas, ada nggak cerita harus pakai tangan-tanganan katanya kalau orang Jawa kan ngomong waris. Ini bener nggak sih sebenarnya? Lah kalau kata saya enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Bohong itu. Bohong. Ya? Adanya kambing, kemauan dan kemauan, keyakinan. Iya. Yang enggak waris itu lah, itu males, orang males lah aku bilang lah. Males ya? Iya males. Waris karena mau telaten ya, mau tekun, mau. Ya enggak waris itu ya enggak telaten. Kalau satu kandang isi berapa? Ini ada yang 2, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Ya enggak tarung ini? Enggak tarung. Kalau awalnya emang lagi pertama emang tarung. Lama-lama enggak. Lama-lama berapa hari enggak tarung ini? Ya sekitar 2-3 hari enggak. Ini enggak udah, ya? Udah damai. Tadinya berantem terus ini. Ini? Iya. Kalau berantem ada yang luka-luka enggak? Enggak lah, cuman yang merasa kalah udah dia minggir. Gitu. Nah, ini seperti ini masih. Ini 3. Ini perlu ini lagi direnovasi nih. Ini ya? Iya, ini kan. Ini belum doyan, jadi saya ingin pakai ini. Oh. Nah, pernah ngalami mabok enggak? Alhamdulillah saya selama ngengu kambing belum pernah yang namanya masuk angin, mabok itu belum pernah. Belum pernah. Daun basah aja nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak saya pilih-pilih. Ngasih makan daun basah ini kalau bisa posisi perut jangan kosong, jangan lapar namanya. Makan apa dulu. Nanti setelah dia udah ada isi baru kasih makan. Intinya kambing itu nggak boleh lapar ya. Kalau lapar pasti mabok, masuk angin. Bukan sebab makanannya ya. Bukan lah, bukan. Iya. Yang penting intinya dia jangan sampai kelaparan dulu. Terima kasih Mas Agus ini ya. Sukses. Amin. Saran untuk pemirsa yang mau ngikuti jejaknya Mas Agus apa? Ya bolehlah ikut-ikut seperti ini. Usaha kami seperti ini. Jadi kalau ada orang yang ngomong harus yang waris, harus itu enggak. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Usaha ternak kami semuanya bisa. Jadi kalau ada yang ngomong itu enggak waris, itu bohong. Bohong ya. Tergantung kemauannya kita, keyakinan kita, ketekunan kita. Jangan mudah capek. Mas, ini desa Guras kan ya? Iya, ini Guras Jaya. Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, Mas Agus. Rumah kan nggak jauh ini ya dari perempatan ya? Iya. Belok kiri kanan? Dari belok kanan. 3 rumah nyampe. 3 rumah nyampe. Nama Mas Agus terkenalnya apa? Bapak Agus Cokro. Terima kasih Mas Agus ya. Sama-sama. Oke.